durian matang di pantai. Selamat datang dan selamat bersantai di acara Bestino Guys, bersantai sambil kali ngopi untuk gagas perkara iman Islam. Program PJMI Kabupaten Sidoarjo. Bestino Guys, bersantai sambil tali ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Acara ini diprakarsai oleh Ketua Tanfisia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ustaz Muhammad Yusuf Asos IMA. Selamat bersantai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan selamat datang dan selamat bergabung di acara Bestino Guys, bersantai sambil talin ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Iya, Kak, ini sudah yang ke putaran yang keberapa? Yang keempat. Oh, yang keempat. Wow, yang keempat ini sangat spesial karena Hadida ini dikenal sebagai kafe yang juga apa ya? Kafe terbesar yang ada di Sidoarjo. Wow. Ya, kalau orang Pare-Pare biasanya kalau tempat nongkrongnya itu di sini. Hadida. Apa untuk pengelolanya Hadida? Ada kayak dari Pare ke Hadida. Dari Pare ke Hadida. Jadi kalau cari tempat nongki itu biasanya yang mereka kenal itu di Hadida. Di samping tempatnya yang luar biasa juga karena lokasinya mungkin yang strategis dekat Jalan Poros. Nah, saya tadi ke sini Kak, lewat Poros Pare. Wah, sudah habis tempat parkir. Oh ya, saya parkirnya depan Masjid Islamiyah. Jadi saya cari jadi jamaah di Masjid Islamiyah. Iya, luar biasa ya untuk Hadida. Terima kasih untuk Hadida yang telah memfasilitasi kami wadah dan tempat untuk bersantai sambil tadi ngopi untuk gagas perkara iman dan Islam. Wow, luar biasa. Ini merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Ketua Tanfisia kita untuk NU Kabupaten Sidrap. Betul sekali. Kabupaten lain Kak Krab itu ada yang sampai bertanya begini, bolehkah kami gabung di acara ngopinya NU Sidrap? Iya. Ya, saya bilang, oke boleh. Ayo bergabung karena ini sebenarnya adalah terobosan dari Ketua Tanfisia. Luar biasa. Iya. Mana tepuk tangannya untuk Ketua Tanfisia kita? Oke, boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada Akila. NU dia bisa apa saja. Betul sekali. Makanya jangan heran kalau misalkan NU itu tidak ada perencanaannya, pokoknya the power of dadakan. Karena prinsipnya adalah samina wa ata'na. Apapun yang diperintahkan langsung saja. Tiba masa tiba akal. Tiba masa tiba akal. Ya. Beliau ini di zaman kolonial, tetapi beliau bisa memasuki zaman milenial dan generasi Z seperti kalian. Karena kenapa dakwah-dakwahnya adalah membakar jiwa dan semangat anak muda, ya. Jadi meskipun tua tapi tetap semangat muda. Oh bukan maksudnya yang di luar. Oke, baik, kita persilakan kepada Ustaz Haji Samsudin Al-Anfal yang tepat dalam masjid. Masa saya bilang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan instruksi kepada kita semua, terutama kepada orang tua,
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka, kata Allah, meninggalkan generasi yang lemah. Sekarang pertanyaannya, apanya yang lemah? Adik-adikku sekalian, apanya yang lemah? Di sini yang tidak lemah adalah tidak lemah imannya dan tidak lemah Islamnya. Makanya pantaslah kalau sang proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata, kau berikan aku 1000 generasi tua, aku masih ragu dengan kekuatanku. Tapi engkau berikan aku 10 generasi muda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Tapi generasi muda yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu berdiri dan berpijak di atas kakinya sendiri. Hari ini, anak-anakku, adik-adikku semua, kita berkumpul di sini untuk menggelorakan semangat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Silen Rendapan, menghidupkan kembali generasi, menghidupkan kembali amalia-amalia Nahdlatul Ulama, menghidupkan kembali seluruh pikiran dan gira kita untuk menghidupkan syiar agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Kak, tadi saya diskusi sama Kak Akram. Iya. Iya, kok cara Mama Ketubah mengaku nak. Iya. Tetapi bagaimana kalau kita dengar satu kali menyanyi beliau? Bisa Kak? Yang telinga makin omnya. Bisa Kak? Boleh. Boleh. Apa itu? Dari surgaku. Karena hari ini saya masih tetap jatuh cinta kepada istriku. Hari ini masih jatuh cinta sama istri beliau. Iya. Karena biasanya kalau sudah ini rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Hatimu tempat berlindungku, engkaulah bidadari dari surgaku, benar min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Siapa namamu? Ya, Nama saya Ya, perkenalkan nama saya Rizka Amalia, berasal dari Rizka Amalia Adi ya? Bukan. Oh. Rizka Amalia tinggalnya di mana? di Pancalota. Di Bali. Oh, Carawali Pancalota. Di Loka. Oh, Beloka. Sekarang semester berapa deh? Nah, sekarang sedang masuk di semester 3. Semester 11. Wah, semester pusing. Ini kuliah di mana? Kuliah di mana? Di IAI Dede Isika. Oh. Ya, ini udah isi draft alma mater bulan tuh. Sudah punya udah punya ini enggak? Udah punya lagu. Enggak, maksudnya udah punya judul untuk selesai. Maksudnya Iya. saya kalau bertanya kayak begitu deh, paham bisa aja. Oke, udah punya enggak? Belum? Cari kita. Oke, baik. Malam hari ini menyanyikan lagunya apa? Jadi kita lihat kan deh, sebelum saya sekarang. Ya, selamat pembacaan insyaallah. Hah? Apa lagunya, Cok? Kak Uco ini luar biasa, dia adalah Kak Uco ini hebatnya main keyboard, biar bicara orang bisa juga kasih nada. Oh iya. Apalagi menyanyi. Tapi tidak bisa menyanyi Kak Uco. Oke, baik, boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk penyanyi kita, untuk Ananda yang cantik kita pada malam hari ini. Iqra ya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka
berikan aplaus yang meriah. Aku bilang ini menyanyi dulu. Kak, menyanyi dulu Kak. Menyanyi dulu, Kak. Cantik mau kalah Kak, Cok. Baik, sebelum saya Oke. membawakan kalian, saya ingin membawakan sebuah pantun yang Ah. baru saja saya tulis. Maka itu Milo kalah mah pas ada itu kapan tuman. Pantun ini saya beri judul Pantun Destil guys. Sambil takwa. Cakep. Itu ciri NU yang penuh hikmah. Cakep. Jangan khawatir dengan musibah, karena di NU banyak berkah. Wah. Lanjut masih ada? Masih ada. Iya. Disimpan nanti atau sekarang Pak? Dihabiskan sekarang. Allah itu maha indah, Cakep. senang dengan hal-hal yang indah. Cakep. NU penuh dengan keindahan, Cakep. karena bersama NU ada kebahagiaan. Wah. Tepuk tangan dong untuk grup tak. Berapa lama di konsep Kiai? 10 menit. 10 menit. Oke, langsung ya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Dr. Wahidina Afandi. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang saja, buat apa berdusta? Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Cinta yang pasti datang menghadap, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti arti sebuah kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar merekam sepanjang waktu. Tentang cinta. Masya Allah. Harus boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, agar Allah juga mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jadi asal cinta. Cinta itu sebenarnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu apa ciri-cirinya? Ya, ada ciri-cirinya kalau kita mencintai sesuatu. Semakin kita mencintai Allah, semakin sering kita mengingatnya. Itulah yang kita wujudkan sebenarnya dalam minimal 5 kali dalam sehari semalam kita bersujud dan memperbanyak mengingat Allah. Itulah makna aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk selalu mengingat. Orang itu, terutama orang itu yang sudah menjalani masuk ke dunia tariqah, karena dia itu ada syariat, ada hakikat, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifah. Kalau mau sampai kepada ma'rifah itu mulai dengan syariah yang baik, kemudian masuk tariqah. Setelah tariqah Anda akan menemukan hakikat. Setelah Anda mengenal, Anda akan mendapatkan ma'rifah. Bagaimana caranya? Memperbanyak wirid, memperbanyak zikir, mengingat Allah. Itulah tanda cinta kita kepada Allah.
Begitu juga dengan mencintai Rasulullah. Orang yang selalu mencintai Rasulullah itu akan selalu menyata Rasulullah, selalu menyebut-nyebut namanya, selalu mengingatnya. Itulah bentuk salawat kita. Di NU banyak salawat, makanya jangan pernah ragu pada itu. Dan itu jalan keselamatan bagi kita semua. Banyak salawat. Gurunta menjelaskan di situ ada 37 manfaatnya bersalawat. Salah satu manfaatnya itu kalau kita banyak bersalawat itu memperbanyak rezeki, mempermudah kita mendapatkan rezeki. Termasuk mempermudah yang baru dapat jodoh untuk cepat dapat jodoh. Banyak-banyak bersalawat. Kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita. Kirimkan Fatihah kepada Rasulullah. Kirimkan Fatihah kepada orang tua kita setiap hari. Itu salah satu bentuk istiqomah. Wirid. Banyak wirid bersalawat setiap hari. Kalau target misalnya 500 dalam satu hari, insya Allah dengan istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan malaikat kepada kita, dan malaikat itu akan Allah takhafu, jangan engkau pernah kau merasakan takut dengan masalah-masalah yang kau hadapi. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah gembirakan dirimu karena kau dijanjikan surga. Jadi dengan ber-NU kita berwirid secara istiqamah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat-manfaat dengan ber-NU. Ada yang mengatakan bahwa musik itu haram, musik itu bid'ah. Saya bantah pendapat itu dengan sebuah hadis seiring dengan pantun yang saya bacakan tadi. Innallaha jamal, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Dan lagu itu adalah salah satu bentuk karya seni yang begitu indah yang harus kita pertahankan. Karena itu bisa menggugah kita dalam merenungi kehidupan kita. Bukankah Rasulullah pertama riwayat Iqra? Bacalah. Membaca itu bukan hanya membaca buku, membaca Quran, tapi membaca fenomena yang terjadi di sekitar kita. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nyanyi lagunya apa, Dek? Iya, silakan. Oke, boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada Akila. Ku ucapkan taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Begitu waktuku dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, berubah diriku akan menjadi yang terbaik. Menjalankan segala perintahmu, menjauhi laranganmu agar supaya aku untukmu. Ku ucapkan taubat sebelum Terima kasih Akila, kasih lagi ya. Kasih lagu. Oke, pada malam hari ini kita akan dengarkan taklim dari Ketua LDNU Kabupaten Sitra. Sebelum beliau meninggalkan kembali kampung halaman untuk ke Jakarta, nah kita ska dulu pada malam hari ini. Dena salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Nareko hintai jolo kumanan melolo manan mo baji umurna, apalagi dendre MCA na tanrangila da alena malolo. Ada 3 hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa itu? Jodoh, kematian, sama apa? Apa? Rezeki. Tonga sai di rufatawe
nasuro kipong Allah subhanahu wa ta'ala mapasandre hidale mapasandre ri umuru mapasandre ri pasangannya. Akan tetapi kita diperintahkan juga untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Jangan pasrah. Harusnya ada usaha. Nah sebab telah takdir ia agak purana patan tu Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh berpasrah atau langsung bertawakal, harus ikhtiar dulu. Matupi nareko selesai iro agak gae angka dalek nak napa boleh Allah subhanahu wa ta'ala napatan tu pesangat tapong Allah subhanahu wa ta'ala pura napatan tu umur tapong Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita mengatakan ini adalah takdir. Karena kadang ada seseorang mengkambing hitamkan takdir. Apa contohnya? Maka dari dia nak kapan dia tutup padahal dia belum berusaha. Maka dari saya sudah pasrah. Saya tidak lulus mata kuliah ini. Saya tidak sampai di kampus ini. Saya tidak mendapatkan pekerjaan ini. Padahal dia perlu maksimal ikhtiar kalau Allah subhanahu wa ta'ala dia kapan tutup bayi mak kue kapan dalil kue pasrah bawang, tidak ada ikhtiar. Maka saya pesankan untuk malam ini kepada para besti-besti NU guys, dalam kehidupan kita jangan hanya bertawakal sama Allah, tapi harus ikhtiar dulu. Kita seimbangkan yang namanya ikhtiar dan kita seimbangkan yang namanya tawakal. Insya Allah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan MC-nya tadi, jangan hanya banyak teori saja, harus banyak ikhtiar, usaha yang maksimal, jangan setengah-setengah. Insya Allah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid PCNU ya? Iya. Di Masjid Raya pada tanggal 30 insya Allah akan menghadirkan Buya Ar-Rasyid. Ya, beliau ini juga luar biasa sekali ilmunya. Dalam saya paling suka beliau dalam ilmu bidang mantik. Nah, gimana? Saya panggilnya apa nih? Ustaz Songkok Celak Gus. Oh Gus. Ustaz Hamka Ustaz Hamka Agama. Konsisten. Ini istiqomah di jalan Songkok Celak. Ayo coba Ustaz, ada tak filosofinya? Pertama, saya memang pecinta merah. Pecinta merah, tapi kok bajunya putih? Ya, saya memang. Ya, suka yang merah. Ya, jadi sesuatu. Tapi Ustaz ya, bisa dipromosikan dulu bajunya di dalam. Banyak di mobil Ustaz. Banyak. Ada ukuran L. Boleh saya pakai dalam ini? Ada belum dicetak. Ternyata bajunya adalah Ustaz Hamka luar biasa. Ada timnya nggak Ustaz? Ada timnya? Ada dong. Semua yang kerjakan ini adalah tim. Semua yang kerjakan adalah tim. Berarti kalau misalkan mau dihubungi pergi ceramah harus melalui manajemennya ya? Iya. Nah kalau turun tak ketua tablis. Oke, apa filosofinya Ustaz? Selalu pakai Songkok Celak. Ya, pertama saya katakan tadi bahwa saya memang mencintai merah. Ya. Iya. Selain itu Ustaz? Yang kedua juga merah melambangkan keberanian. Wah. Makanya karena saya di bidang dakwah, sebenar-benarnya apapun yang ingin kita katakan sebuah kebenaran, tapi tanpa keberanian tidak akan sampai di maka butuh keberanian untuk menyampaikan. Maka adik-adik ini, meskipun kita memiliki semangat yang membara, tanpa keberanian maka semangat tidak akan muncul. Takdir. Wah, luar biasa. Sepertinya cocok nih jadi dosen Ustaz. Kayaknya cocok dari. Ada berapa pantun malam ini Ustaz? Ya? Ada berapa pantun Pak? Ada 3 pantun. Ada 3 pantun pada malam hari ini. Jadi, pantas tadi diam-diam sambil pencet HP lagi buat pantun ya? Oh tidak. Oh enggak.
Oh tiba-tiba langsung keluar. Oke, awal, pertengahan, akhir. Iya. Pantunnya. Iya. Oke, boleh dibacakan yang awal dulu sebelum masuk tausiah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut tadi ya. Oke, langsung lanjut. Iya. Apa tadi? Oh iya. Jalan-jalan ke pasar beli obat. Wih, buruk itu Obat penurun demam panas. Cakep. Melihat wajah-wajah yang ada di depan. Cakep. Sepertinya sudah banyak, hutangnya belum lunas. Sas, kok tahu? Ada yang mau balas gak pantunnya? Iya. Itu berapa lama di konsernya, Stas? Ya, saya tadi baru konsumsi. Wah, terus terang Kak, kalau saya Iya. baru tahu ternyata mubalik Instagram itu kocak-kocak. Ternyata angka mata urang apa tuh? Oke. Oke, nanti menyanyi. Masalah pantun ya. Menyanyi. Iya. Oh, menyanyi katanya. Nanti nyanyi juga, Stas. Siap. Alhamdulillah. Selain bisa ceramah, nyanyi, pantun bisa apa lagi, Stas? Kalau olahraga hobinya basket. Oh, NBA Bro. Iya. olahraga mahal. Terus Kalau ya sepeda. sepeda. Alhamdulillah sering gabung dengan sepeda gunung. Wih, double hill ya? Ya, dan enduro. Oh, ini kayak dulu tadi. Ya, yang dari atas dari gunung turun ke bawah. Oh, itu. Oh ya. Apalagi Apalagi tuh? Hobinya Kak Kiai, hobinya. hobi yang paling saya senangi adalah senang dipoto. Nah, itu. Yang Senang dipoto? Iya. Jadi dulu saya waktu di Kairo Mesir, Iya. ada teman sekamar saya suka memfoto. Iya. Fotografer. Oke. Ya, dia fotografer dan saya senang dipoto. Maka komplit lah, dia yang mengambil gambar, saya yang jadi modelnya. Dia yang ngambil gambar, Ya, iya. Ustaz jadi modelnya. Terus yang upload di media sosial siapa? Yang gitu. upload di media sosial saya sendiri. Ada TikTok, Ustaz? Ada TikToknya juga. Ada Twitternya? Ada Twitter. Ada Instagramnya? Instagramnya. Ada Facebooknya? Facebooknya juga. Instagram, TikTok, sampai kilogram juga ada. Ya. Miligramnya juga ada. Miligramnya ada ya? Ada juga. Nah jauh lucu bisa dikatakan. Oke, Ustaz, bisa langsung dilanjut saja sambil kita Oke. lepas ya. Oke, baik. Ya alhamdulillah saya bersyukur ya. Bagus. Kalau selanjutnya. Silakan tepuk tangan untuk Ustaz Hamka Adam AMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kalangan Nabi ada Nabi Yusuf, kalau di kalangan wali ada Syekh Yusuf, kalau di kalangan pemerintahan ada Yusuf Kala, maka insya Allah di kalangan NU Sidrap ada Ustaz Yusuf. Alhamdulillah. Makanya malam ini kalau mati ketemu bah itu namanya ikhfa syafawi, maka pertemuan kita pada malam hari ini ketika saya bertemu dengan saudara-saudara, maka itu adalah cinta. Kenapa Suleha mampu bertahan menunggu Nabi Yusuf? Karena yang membuat bertahan karena cinta. Kenapa saya masih mampu bertahan di sini meskipun saya sudah mengantuk? Karena saya cinta kepada kalian semua. Makanya saudara-saudaraku semua, malam ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara, ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara kalau sering-sering bertemu dengan saudara-saudara, maka insya Allah saudara-saudara akan banyak saudara.
Olehnya itu saudara-saudara, sering-seringlah bertemu dengan saudara. Karena kalau saudara-saudara tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara tidak akan pernah punya saudara. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di dalam Al-Qur'an inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-yusri, inna ma'al usri. Al-usri itu kalau tidak salah terulang di dalam Al-Quran itu sebanyak 12 kali. Sementara al-yusra, kemudahan, itu terulang sebanyak 36 kali. Lebih dari 2 kali lipat daripada kalimat al-usri, kesukaran. Kenapa? Artinya saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi kesulitan, yakin dan percaya Allah lah jauh lebih banyak menyiapkan kemudahan. Kalau hari ini cinta kita ditolak 1 kali, yakin dan percaya masih ada 10 kali kesempatan untuk diterima cinta kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya alhamdulillah, terima kasih banyak saudaraku semua. Kita berkumpul di sini, mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini insya Allah mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti saya mau tutup sebuah selawat saja ya dari Ibu Adi. Ya, mana keyboardnya nih? Pakai keyboard kan Selawatnya? salawatnya pakai keyboard. Selawatnya pakai keyboard ya? Iya. Ada. Pantunya jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa singgah balik villa. Kalau semuanya warga Nahdlatul Ulama Sidrap pergi ke Mekah, jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko jalan. Alhamdulillah. Kita selawat sama-sama ya. Saya Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim. Minta tangannya dong. Man abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, manusia sempurna, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawmin minal ahwali murtahani. Maulaya
jalan-jalan ke pasar Pangkajene. Cakep. Jangan lupa singgah beli daun salam. Cakep. Kalau sudah sampai ke rumahnya, jangan lupa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Motivasi. Sini kisah. Mana lagi satu tadi? Berapa jam dari Petugas Ustaz? Dari Bali katanya Kak? 1 jam. Iya, pakai jam tangan. Oh beda. Kalau pakai HP berapa jam? Oh, enggak pakai sini. enggak pakai jam dinding ya? Iya. Katanya dari Bali, Stas. Dari Bali. Enggak. Di Bali ngapain, Stas? Kok boleh? Iya, beliau jauh-jauh dari Pituriase, ujung dari Kabupaten Sidrap ya. Iya. Berapa jam ke sini? 1 jam, katanya jam tangan bukan jam dinding. Benar ya? Ada pantunnya lagi Ustaz? Ada pantunnya nggak? Mau dikalah? Tidak ada. Menyanyi? Tidak ada. Ceramah? Tidak ada. Oke, Stas. Hari ini mungkin bisa diberikan motivasi atau sedikit taklim lah untuk para mubalik-mubalik kita juga yang ada di Sindang untuk adik-adik PMI kita. Iya. Ya. Silakan Ustaz. Al-Anfal ya tempat dalam Maskurah. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Ustaz Muhammad Tam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Destino guys, kita bertemu kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Maka di Allah Ta'ala narik kusinina pak kampung siminna pak banuan amanu wattaqau matapot na niya tungan mitau uki po ng Allah Ta'ala lapatahna alaihim barakatin minas samai wal ard na paturungan ki po ng Allah Ta'ala pagpidalik na huli rilangin na niya na patumpur ki pamasina riyasin ni iliho kita harapkan degaga sa ngadina wasile rinalna akan memiliki harapan besar, tujuan dan cita-cita yang agung ke semua yang engkau cita-citakan. Sininna mupueloe napakabul pang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan dua ini, amanu wa taqaw. Matapat ikut pang Allah Ta'ala nan niya tunga-tunga mitaw ritulina aku asagan na pang Allah Subhanahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menarik sebahagian nikmatnya, terkadang ia patumainya upi pabirina pang Allah Ta'ala punalay sisa pang Allah Ta'ala. Contoh paling kecil, ulut tak manyamang ya kode nakan nakipat di ulu dek tak sadar maka dan nikmat nawirini pang Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menarik sebahagian nikmatnya, maka napakan naik cek dek lasarinu napak sadar ternyata nikmatnya Allah sangat besar. Kita akan sadar nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maca kak pawi pak kurang luar tersenami tania nikmat itu kemelek maka pa jam matema kurang. Jadi komelo isi kapat yang mata tak bapa dan ibu tapak kapat yang moy. Ya komelo isi tutup mata tak tapas tutup moy. Pura pak macarama matu mata duki bandeka. Utuk no melo ni su tahu ni. Dibu. Jadi komelo isi kapat yang mata tak tapak kapat yang moy. Nai nampak ku ada maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita dengarkan suara emas dari Adinda Akila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وأصلي للظالم بالظالمين وآخر. Ketua Tambizia kita pada malam hari ini untuk menutup ta'lim kita, boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada Ketua Tambizia dari Kabupaten Sidete yang dapat. Kepada Pak Kiai dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami ta'zimi seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Saya bersyukur malam hari ini kita semua karena semua bisa bersilaturahmi. Malam ini lengkap. Sekretaris datang dan juga Ketua BNU, Ibu Ketua Muslimat, Kakak Ahmad Syarif hadir, sahabat-sahabat dari MWC dan adik-adik dari TNI. Terima kasih Dinda sudah menyempatkan waktu bersilaturahmi. Saya kira tidak banyak yang saya ingin sampaikan, tapi karena di sini lintas generasi, ada mahasiswa, ada beberapa sahabat-sahabat dai, dan ada juga senior-senior. Saya ingin sampaikan begini, bahwa setiap orang itu punya jatah kegagalan. Jadi kita semua itu punya jatah gagal. Maka habiskanlah jatah gagal itu di usia muda, supaya kelak di usia tua engkau mendapatkan keberhasilan. Ada beberapa nasihat guru-guru mulia kita itu penting kita pegang. Salah satu ketika kita berdakwah, bahwa jangan pernah berharap ingin merubah seseorang. Jadi dakwah itu jangan pernah ingin menekan orang untuk berubah. Jangan juga menekan orang untuk mengikuti kita. Tidak. Karena kunci dakwah itu sebenarnya adalah suri teladan, contoh. Contoh itu kan bukan kita yang kesana, tapi orang ke kita. Itu kan kuncinya. Makanya kalau kita mencontoh itu menjiplak. Artinya kalau kita yang menekan orang untuk berubah, maka itu ada masalah. Jadikanlah dirimu patut untuk dijadikan teladan. Itu kunci. Sama dengan guru, jangan pernah mengajar untuk anak-anak kita dijadikan pintar. Cukup sampaikan saja ilmu yang kau ketahui, nanti Allah yang merubah dia menjadi baik. Makanya di guru-guru yang kita itu sebenarnya begini. Ilmu itu kan nur, cahaya. Al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, Al-Quran huwa nur, Allahu nurus samawati wal ardh, wal malaikatu nur, al-wudu'u nur. Itu semua cahaya. As-salatu nur, as-sawmu nur, itu semua cahaya. Jadi zikir juga adalah nur. Sebenarnya kuncinya kalau kita ingin mentransfer itu butuh nur. Makanya modal utama seorang dai itu sebenarnya adalah zikir. Itu saya ambil cover semua ceramah yang dari awal. Sebenarnya Guru tadi Ustaz Wahidin sudah menyampaikan. Sholawat itu penting, zikir itu penting, wirid itu penting. Karena itu sebenarnya untuk mentransfer energi ilmu. Kemudian yang kedua, kita harus butuh bendera. Bendera itu adalah wali. Ulama-ulama kita seperti Guru Kiai Jadul Rahman Abu Dalil, Guru Kiai As'ad, Guru Kiai Jadul Malik Belawa, semua ke Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ke Khalil Bangkalan. Ulama-ulama kita itu sebenarnya sudah berada di puncak. Dan dia punya bendera tersendiri. Makanya kalau mau tinggi benderanya, menempel saja ke situ. Jangan pernah mengatakan menurut saya begini, tidak. Sampaikanlah ilmu guru kita supaya kita memiliki bendera yang melekat di sana. Itu kan kuncinya. Makanya adik-adikku yang dari PNI, salah satu jalan untuk kehidupan ini supaya kita mudah adalah ta'zim. Itu. Orang yang ta'zim kepada orang tuanya, ta'zim kepada guru-gurunya, insya Allah
pasti hidupnya akan berkah. Dan kesuksesan orang itu sebenarnya tergantung pada siapa yang ada di sisi. Saya selalu mengatakan, ini motivasi untuk sahabat-sahabat, bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada keluarga, baik itu istri maupun orang tua, maka insya Allah hidupnya pasti berkah. Itu aja kunci. Makanya ketika engkau malah buat kesusahan di keluargamu, orang tuamu, sebenarnya kau meruntuhkan tembok kesuksesan yang ada pada diri. Itu kunci. Makanya hidup itu begitu. Karena pintu langit itu terbuka karena ibu. Semua langkah itu berkah itu karena istri. Nah, gitu. Orang hebat sehebat Soeharto itu bisa jatuh padahal dia punya tangan besi yang kuat dalam sistem kepemimpinan. Tapi kenapa dia jatuh? Karena istrinya telah wafat. Habibie orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat, habis dia. Susilo Bambang Yudhoyono sampai hari ini masih hidup. Tapi ketika Ibu Ani wafat, kapan dia bisa bangkit? Itu pasti tidak bisa. Sehebat apapun orang, ketika yang ada di sisinya itu lepas, maka dia akan jatuh. Karena istri adalah sandaran untuk naik ke langit. Itu kuncinya. Makanya NU itu, ulama-ulama itu, kita di NU itu takut sama istri, ya. Bukan takut bahwa takut sama istri, tidak, tapi kita takut kepada murka Allah. Yang tidak ada istrinya ya mohon maaf. Iya, ini yang tadi saya sampaikan. Yang tidak punya istri ya kepada ibunya. Kita punya satu kisah seorang wali yang ditulis namanya di dalam neraka. Itu hanya gara-gara dia mengelabui ibunya. Dia tertidur di atas sajadahnya sesudah sholat subuh, kemudian ibunya datang. Dia mendengarkan langkah ibunya itu menuju ke kamarnya, dan dia yakin bahwa ibuku akan menyuruhku mengambil air. Tapi dia sengaja tidur bohong-bohongan, nak dinutin. Kemudian ibunya melihat bahwa anakku kelelahan, dia tertidur sehingga dia tidak menyuruh mengambil air. Gara-gara itu Allah murka kepadanya. Ibunya tidak marah, tapi Allah murka karena dia mengelabui ibunya, dan dia namanya tercatat di dalam neraka. Makanya adik-adikku yang dari PMI, silahkan menuntut ilmu, tapi ilmu itu tidak ada nilainya ketika engkau tidak takzim kepada gurumu dan kedua orang tua. Itu kunci. Sebesar apapun ilmu, kalau dia gelap, itu tidak bisa memberikan cahaya. Tapi sekecil apapun, kalau dia adalah cahaya, dia akan tetap bercahaya. Makanya jangan mengatakan ilmu yang banyak, kedudukannya ini tidak. Tetaplah kita merendah, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Itu aja kunci. Jadi saya sebenarnya berat untuk menyampaikan beberapa nasihat, tapi karena ini diminta, insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Jadi kita semua hadir, kita saling mendoakan. Karena doa-doa adik-adik, doakan kami di pengurus di NU ini, semoga diberikan kemudahan untuk mengurus umat. Karena NU sebenarnya itu bukan milik kita, ada yang punya. NU itu milik Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya kita dikatakan pengurus, bukan pimpinan. Beda dengan organisasi lain, pimpinan cabang. Kalau di NU itu pengurus cabang. Artinya Anda mengurus NU ini karena ada yang punya. Itu aja kuncinya. Makanya saya itu sebenarnya takut nanti di hari kemudian ditanya sama Hadratus Syekh, apa yang kau lakukan untuk NU? Itu yang pokok. Jadi kalau kita di NU ya mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah. Karena NU ini diurus oleh para wali dan kita mengikut ke situ. Jadi adik-adikku paling harus bertawassul dan carilah guru-guru kita banyak. Di DDI jelas siapa sanad gurunya. Yang di Al-Urwa guru Kiai Jadul Muhyiddin Yusuf. Yang dari Asadiyah guru Tasa'ada. Itu semua sanad ilmunya tidak terputus. Cuma kadang orang membuat kita ini bimbang karena selalu disalah-salahkan. Saya sering ambil contoh, makada sidongan apa ada kau ke makada. Angka pak belum manuk, nanti manuk kalau pasai.
Nang katong makutanay makadasya galinay kita. Makadanya aja itu balu manu nih. Nang kasih tahu boleh makadasya galinay kita. 5 kita makadasya galinay kita pasti makada biji itu aja. Begitu. Karena dia sudah bingung. Itu kapan dia bisa lepas kita? Nanti akan berubah dengan sendirinya. Amalia yang telah ditanamkan oleh ulama kita di Kabupaten Sidrap. Itu mulai dari maulid, berasanji, kemudian baca doa, kemudian ini. Semua itu ditanamkan para ulama. Muncul aliran paham yang kemudian menyalahkan semua. Gantian datang menyalahkan. Sehingga banyak masyarakat kita bingung. Maka bejek salah tong karena kita tidak menyampaikan sebenarnya yang telah disampaikan oleh para ulama. Makanya NU Sidrap ini mestinya menjadi generasi yang akan mengangkat kembali itu. Iya, jangan sampai masyarakat kita mengatakan bejek salah tong padahal itu semua ada dalil. Ini penting. Makanya ini menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, menjaga tradisi amalia ulama kita dari dulu. Saya selalu mengatakan, tidak usah jauh-jauh melihat. Semua ulama kita itu diangkat menjadi wali. Guru Takimu itu kan wali. Guru Kejadur Rahman Abodari, siapa yang tidak mengerti beliau? Murid langsung Kiai Muhammad Said Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Itu semua wali. Dan apa yang mereka lakukan, itu yang dilakukan masyarakat sekarang. Mabarasaji, baca doa, syukuran, apa itu dia semua lakukan. Mereka menjadi wali. Seandainya sesuatu yang dikerjakan itu dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dia diangkat menjadi wali. Itu aja kuncinya. Jadi dia mungkin ya roda jamai salah ya Pak kini salah dia mungkin baca wali. Ya kini barasanji maulid salah, baca doa salah, masyarakat kubur salah, matalking salah, tahlilan salah, pasti dia tidak mungkin jadi wali karena dia lakukan. Tapi coba lihat, justru mereka diangkat karena itu, karena mereka menumbuhkan kecintaan yang besar. Makanya ini yang saya wasiatkan. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan begini. Dalam hidup ini sebenarnya kita punya dua pilihan. Dalam hidup itu kita punya dua pilihan. Yang pertama, orang itu hidup, apakah dia mau melakukan kebaikan atau apakah dia ingin memperbaiki dirinya. Itu ada dua. Kalau dia mau melakukan kebaikan, maka berilah manfaat kepada orang lain. Tapi kalau mau memperbaiki diri, maka sibukkan dirimu untuk melakukan ibadah. Jadi ada dua. Jika ingin melakukan kebaikan, maka berilah manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang kedua, kalau tidak bisa lakukan memberi manfaat karena tidak ada yang bisa kita berikan, tidak ada yang bisa kita inikan, maka dirimu kau sibukkan untuk memperbaiki dirimu supaya kau bisa menjadi mercusuar, supaya orang akan melihat ke situ. Kan itu kuncinya. Hidup cuma begitu. Kalau sudah dipakai itu sudah pulih. Kalau bisa dua-duanya tapi berat. Tapi ulama kita melakukan begitu karena dakwah itu sebenarnya adalah sakatnya ilmu. Apa yang kita dakwahkan itu adalah sakat dari ilmu kita. Tapi itu kan berat. Makanya ada dua itu. Kalau lakukan perbaikan kepada orang lain, makanya kalau kau tidak bisa baik, tapi usahakanlah banyak manfaat ke orang lain. Makanya sibukkan dirimu melakukan kebaikan. Tapi kalau tidak bisa lakukan itu, sibukkan dirimu memperbaiki diri. Itu aja. Jadi kalau memperbaiki, istilahnya sibukkan dirimu memberi manfaat supaya kau bisa diberikan keistimewaan di hadapan Allah karena kau bisa menjadi khairun nas. Tapi kalau tidak bisa, sibukkan dirimu untuk memperbaiki dirimu. Lari ke dalam, kemudian selalu membersihkan diri, insya Allah kau juga akan diangkat. Dengan dua jalan itu, hidupmu akan berkah. Itu aja kuncinya. Jadi, tapi wirid itu tidak boleh lepas ya. Kita itu harus punya wirid. Ada mahasiswa harus start sekarang. Jangan setiap orang yang selalu mempertahankan wirid, mempertahankan zikir, insya Allah hidupnya akan berjalan terus. Tapi ketika dia terputus-putus, maka juga hidupnya akan begitu, naik turun. Itu juga kuncinya. Makanya selalu pertahankan diri. Sesibuk apapun kita, tetap jalankan wirid. Sekecil apapun. Makanya saya kasih satu wirid. Ini langsung dari Syekh Al-Maliki. Kemudian beberapa ulama tasawuf itu mengajarkan, sesudah salam dalam sholat,
sholat fardu, letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, perut sebelah kiri. Letakkan ibu jari di pas jantung itu, kemudian tekan sedikit, tarik nafas, kemudian tahan, baca Alam Nasr 3 kali. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu lain, amalkan saja terus. Orang yang mengamalkan itu, semua kesusahan yang dia hadapi bukan dia yang selesaikan. Allah akan menyuruh orang untuk menyelesaikan itu. Apapun. Dan alhamdulillah ada beberapa yang saya terbukti, Pak Bu. Istilahnya saya tidak mengatakan mungkin ada hal lain, tapi bisa terjadi. Artinya saya ingin sampaikan begini, semua kesusahan itu akan diangkat. Dan bukan kita yang mengurus, ada yang mengurus itu. Kemudian surah Al-Ikhlas, kenapa dibaca 3 kali? Supaya engkau bisa menghatamkan Al-Quran untuk diri. Kalaupun kau meninggal antara sholat, insya Allah kau sudah hatamkan Al-Quran. Itu doa paling pendek, tapi itu senjata yang paling bagus. Makanya adik-adik mahasiswa, amalkan saja itu. Setelah salam dalam sholat, sudah berdoa, letakkan tangan kita sebelum kita berdiri untuk sholat sunnah. Itu amalan yang sangat mudah kita lakukan. Dan orang yang selalu membaca surah Al-Insyirah itu tidak akan pernah jatuh, dia akan diangkat. Kenapa? Saya kasih tahu. Nah, Rasulullah, saya kemarin meneliti beberapa hadis Nabi tentang doa iftitah. Saya mengatakan begini, kenapa doa iftitah itu banyak sekali? Ada 14. Ternyata doa iftitah itu dipasang pada sholat-sholat tertentu. Kenapa dipasang pada sholat tertentu? Karena ternyata doa iftitah itu sesuai dengan sholatnya. Jadi kalau sholat sunnah taubat, doa iftitahnya beda. Itu pakai Ismul Azam. Kalau Nabi sholat sunnah tahajud, itu doa iftitahnya beda. Kalau Nabi sholat sunnah duha, itu doa iftitahnya beda. Makanya ada 14. Kenapa? Karena doa iftitah itu mukaddimah. Makanya ada sekalian, kalau sholat sunnah, usahakan pakai ayat-ayat yang untuk mengangkat derajat. Sebenarnya memilih bacaan ayat itu dalam sholat, mestinya memilih itu bacaan apa yang kita baca. Jangan selalu baca takbat yada, nanti jadi celaka. Karena itu mempengaruhi. Iya. Jadi kalau mau derajatnya diangkat, bagi yang susah ekonominya, pakai ayat-ayat rezeki dalam sholat. Insya Allah itu akan diangkat. Karena ayat ini mempengaruhi kehidupan. Jadi makanya jangan sembarang mengambil, pakai watak batiada, pakai walul, jangan. Pakai ayat-ayat yang untuk tujuan kita itu. Makanya kalau menuntut ilmu pakai ini, pakai ayat surah ini. Itu kan begitu. Ini saya wasiatkan. Jadi saya kira ini yang penting saya wasiatkan untuk sahabat-sahabat. Ada hal yang banyak ilmu yang ada di sahabat-sahabat di NU. Kenapa sebenarnya Besti jalan seperti ini? Karena saya ingin ada silaturahmi kita di tempat-tempat santai seperti ini. Karena jangan selalu penat. Istilahnya rapat ini, aktivitas ini, ngumpul begini gampang. Istilahnya mudah. Dan ini silaturahmi terbaik untuk kita. Dan insya Allah ini adalah menjadi saksi untuk kita semua. Saya tidak ada istilahnya pikiran lain, hanya sekali ingin bagaimana ilmu sidrah ini kita bisa tetap melakukan kebaikan, tetap bersilaturahmi. Kalaupun tidak bisa memberikan nasihat, paling tidak kita sudah bersilaturahmi. Itu kuncinya. Makanya di sini bersyukur, sesibuk-sibuknya dai, sesibuk-sibuknya Ka'amal Salihin selaku anggota DPRD, kemudian ada caleg, sesibuk-sibuknya ketua Bawaslu ada dari komisioner, sesibuk-sibuknya itu tetap tidak ada waktu untuk kita bersilaturahmi. Makanya alhamdulillah, saya mohon dan semua kita saling mendoakan. Untuk adik-adik dari PMI kami doakan, di sujud-sujud terakhir kalian masukkanlah nama NU, pengurus NU, doakan kami semoga tetap bisa melakukan kebaikan dan memberikan yang terbaik untuk umat kita. Itu kuncinya. Utamanya kesehatan. Saya juga minta doa supaya diberikan kesehatan, diberikan nikmat istiqomah sehingga bisa bersilaturahmi seperti ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, terkhusus Shafibul Bait yang Warkop Hadidah. Terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk bersilaturahmi, duduk bersama, kemudian bersantai. Mohon maaf ketika sahabat-sahabat agak amburadul cara duduknya. Kami mohon maaf. Inilah
NU bersilaturahmi bersama, dan tidak ada tujuan kami kecuali adalah untuk membangun kebersamaan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Ila arwah sufina. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya adzabil akhirah. Allahumma aminna fi durina wa aslih lana umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sahtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.